Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan juga kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Tanpa rahmat dan karunia-Nya, tentu saya tidak akan dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Eka Ramdhani dengan NIM A411212418 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Psikologi dan Bimbingan Peserta Didik. Tugas UTS ini tidak hanya menjadi bentuk evaluasi pembelajaran saja, teman-teman, tetapi juga sarana bagi saya untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling, peran guru BK, serta bagaimana layanan bimbingan dapat membantu peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir mereka. Selama mempersiapkan video ini, saya juga mencoba untuk merefleksikan bagaimana teori-teori yang dipelajari dapat diterapkan dalam situasi nyata di sekolah. Selain itu, tugas video ini memberikan sejumlah manfaat penting, yaitu diantaranya melatih kemampuan komunikasi lisan dalam menyampaikan materi secara jelas dan juga runtut. Lalu untuk mengembangkan keterampilan presentasi digital yang tentunya sangat relevan dalam era pembelajaran modern di zaman sekarang. Lalu mendorong pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi karena saya pribadi harus menjelaskan kembali secara komprehensif materi-materi yang sebelumnya sudah dipelajari. Lalu selanjutnya untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan materi secara mandiri di depan kamera, serta membantu saya menghubungkan teori dengan praktik. Bagaimana materi bimbingan tidak hanya dipahami secara konsep saja, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks pendidikan, begitu. Nah, sebelum masuk pada pembahasan soal, pada kesempatan ini saya akan terlebih dahulu membacakan petunjuk ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2025-2026, yaitu petunjuknya adalah sebagai berikut. Pertama, bacalah soal dengan teliti, pastikan setiap pertanyaan dipahami secara menyeluruh sebelum menjawab agar jawaban yang diberikan tepat dan juga sesuai. Yang kedua, tuliskan jawaban pada lembar jawaban yang sudah disediakan. Gunakan format penulisan yang rapi dan juga sistematis. Ketiga, tidak diperkenankan bertanya, berdiskusi, atau memberi jawaban kepada siapapun selama proses ujian berlangsung untuk menjaga kejujuran dan integritas akademik. Keempat, tidak diperkenankan membuka buku dan menggunakan alat elektronik lainnya seperti HP, laptop, kalkulator, dan juga sejenisnya demi menjamin objektivitas penilaian. Kelima, sifat ujian ini dapat berbeda-beda. Maka dari itu, mahasiswa wajib mengikuti arahan dari pengawas ujian atau dosen pengampu sesuai instruksi yang diberikan. Lalu yang keenam, jawab soal ujian lalu upload dalam platform YouTube sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh dosen pengampu. Sebagai tambahan, tugas video ini juga bertujuan melatih kemandirian mahasiswa dalam memahami instruksi, mengembangkan kemampuan menyampaikan materi secara lisan, serta membiasakan diri dalam menyusun jawaban secara kreatif dan bertanggung jawab melalui media digital. Nah, untuk itu petunjuk UTS telah saya bacakan. Sekarang marilah kita mulai pembahasannya. Kita masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian bimbingan dan konseling menurut para ahli, serta jelaskan tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita perlu memahami dulu, teman-teman, apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan.
Seperti yang sudah kita pelajari bahwasanya psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang secara khusus mempelajari perilaku, proses mental, dan perkembangan peserta didik dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Artinya, psikologi pendidikan ini berusaha memahami bagaimana seorang siswa berpikir, bagaimana mereka memproses informasi, dan apa yang membuat mereka termotivasi, serta bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi keberhasilan mereka begitu. Nah, dengan memahami hal ini, seorang guru juga dapat menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif serta sesuai kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, mengenai tujuan psikologi pendidikan. Tujuan utamanya adalah membantu guru dan pendidik memahami peserta didik secara menyeluruh. Pemahaman ini mencakup beberapa aspek, yaitu diantaranya kognitif, emosional, sosial, serta moral yang terkait dengan proses pembelajaran. Dengan memahami peserta didik, guru dapat merancang kegiatan belajar yang lebih tepat sasaran. Misalnya, guru dapat memilih metode mengajar yang sesuai dengan karakteristik siswa, lalu memberikan motivasi yang tepat terhadap siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, juga psikologi pendidikan ini bertujuan membantu siswa mengatasi hambatan belajar, meningkatkan prestasi, serta mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Kemudian, ruang lingkup psikologi pendidikan sendiri mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu mengembangkan atau perkembangan peserta didik, di mana ini tuh mempelajari bagaimana perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan emosional, perkembangan sosial mahasiswa atau siswanya secara langsung, serta bagaimana tahap pengembangan tersebut mempengaruhi cara mereka memahami pelajaran. Dan aspek kedua yaitu proses belajar, di mana mencakup motivasi, perhatian, minat, ingatan, kegiatan belajar, gaya belajar, hingga faktor lingkungan. Yang ketiga yaitu aspek lingkungan belajar, seperti bagaimana hubungan antara guru dan juga siswa, bagaimana dinamika kelasnya, serta bagaimana suasana kelas dapat mendukung atau menghambat proses belajar siswa-siswinya. Nah, aspek keempat sendiri yaitu perbedaan antara individu. Karena setiap siswa memiliki kemampuan, bakat, minat, serta karakteristik kepribadian yang berbeda-beda. Maka dari itu, memahami hal ini itu sangat penting agar guru menyamaratakan semua siswa. Dan yang terakhir, ruang lingkup psikologi pendidikan juga mencakup evaluasi pembelajaran, yaitu bagaimana menilai hasil belajar, menginterpretasikan penilaian, serta menggunakan hasil untuk perbaikan belajar. Nah, untuk itu, dengan demikian, pengertian, tujuan, ruang lingkup psikologi pendidikan ini saling berkaitan dan saling melengkapi. Ketiganya memberikan landasan bagi para guru untuk memahami peserta didik secara mendalam dan juga menyusun pembelajaran yang lebih efektif begitu. Soal nomor 2, bagaimana peran dan fungsi layanan bimbingan dalam membantu pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik? Untuk menjawab soal ini, kita perlu memahami bahwa layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya berperan saat siswa memiliki masalah saja, tetapi juga bertujuan membantu peserta didik berkembang secara optimal di berbagai aspek kehidupan. Layanan bimbingan memiliki fungsi yang sangat luas dan mencakup 4 era utama, yaitu pengembangan pribadi, sosial, belajar, serta karir. Pertama, dalam aspek pribadi, layanan bimbingan ini membantu peserta didik mengenal dirinya secara lebih mendalam. Siswa dibimbing untuk memahami kelebihan, kelemahan, serta potensi yang mereka miliki. Di sisi itu,
Konselor juga membantu siswa mengembangkan konsep diri yang positif, mengelola emosi, serta mengatasi rasa cemas atau masalah psikologis ringan. Misalnya, siswa yang merasa tidak percaya diri bisa mendapatkan bimbingan untuk membangun keyakinan diri dan mengembangkan sikap positif terhadap dirinya. Nah, masuk aspek kedua yaitu mengenai aspek sosial. Layanan bimbingan ini dalam aspek sosial berperan dalam membantu siswa berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain secara baik. Nah, BK sendiri atau bimbingan konseling sendiri membantu siswa belajar berkomunikasi, bekerja sama, serta menghargai perbedaan. Dalam lingkungan sekolah, konflik sosial antara siswa bisa terjadi tentunya ya. Dan disinilah layanan bimbingan berfungsi untuk memberikan mediasi dan memberikan ruang penyelesaian secara baik. Nah, guru BK juga membimbing siswa untuk memahami norma sosial sehingga mereka ini mampu berperilaku sesuai aturan dan nilai-nilai yang berlaku. Masuk ke aspek yang ketiga yaitu mengenai aspek belajar. Tentunya layanan bimbingan ini bertujuan untuk membantu siswa mengatasi kesulitan akademik ya. Konselor sendiri membantu siswa mengenali gaya belajar mereka, mengatur waktu mereka, meningkatkan motivasi mereka, serta menemukan strategi belajar yang efektif bagi mereka begitu. Contohnya, seorang siswa yang sering menunda pekerjaan rumah dan dapat dibantu untuk membuat jadwal pelajaran, memahami prioritas dan membentuk kebiasaan belajar yang cukup disiplin begitu. Dengan demikian, bimbingan ini dapat meningkatkan prestasi akademik siswa-siswinya. Lalu masuk ke aspek yang keempat yaitu mengenai aspek karir. Nah, layanan ini sangat amat berperan penting untuk membantu siswa merencanakan masa depan begitu. Siswa dibimbing untuk mengenali minat serta bakat mereka, memahami pilihan jurus pendidikan serta mempelajari berbagai peluang pekerjaan. Guru BK juga membantu siswa untuk menentukan arah karir yang sesuai dengan potensi dirinya begitu. Sehingga mereka ini memiliki gambaran dengan jelas mengenai masa depan dan kemampuan membuat keputusan yang tepat untuk mereka nantinya begitu. Selain 4 aspek tersebut, layanan bimbingan juga memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi pemahaman untuk membantu siswa memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pencegahan untuk mencegah munculnya masalah. Yang ketiga, fungsi pengembangan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan siswanya itu sendiri. Dan yang keempat, itu fungsi penyaluran, yaitu bagaimana membantu siswa untuk memilih kegiatan atau jurusan sesuai minat dan juga bakat, serta fungsi perbaikan untuk membantu menyelesaikan masalah yang sudah muncul. Dengan demikian, layanan bimbingan memiliki peran yang sangat strategis dalam perkembangan peserta didik, baik secara pribadi, sosial, akademik, maupun dalam perencanaan karir, teman-teman. Soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan teori perkembangan Piaget, Erikson, Vygotsky, dan Kohlberg, serta relevansinya dalam pembelajaran di sekolah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita akan masuk ke dalam teorinya Jean Piaget. Beliau mengatakan bahwasanya perkembangan intelektual seseorang itu terjadi melalui 4 tahap utama, yaitu pertama, tahap sensori motorik itu dari usia 0 sampai dengan 2 tahun, adapun tahap praoperasional dari 2 sampai 7 tahun dan tahap operasional konkret dari 7 sampai dengan 11 tahun, tahap operasional formal dari 11 tahun ke atas. Nah, setiap tahap ini memiliki karakteristik tertentu yang berbeda antara satu dengan lainnya. Misalnya nih ya, pada tahap operasional konkret yang umumnya mungkin dialami oleh anak-anak SD begitu. Nah, anak ini sudah mulai mampu berpikir logis, tetapi masih bergantung pada benda dan contoh yang nyata. Sementara pada tahap operasional formal yang dialami siswa SMP sampai dengan SMA begitu, mereka sudah mampu berpikir abstrak dan memecahkan masalah secara hipotesis. Nah, relevansinya dalam pembelajaran, guru itu harus menyesuaikan metode mengajar dan tahap perkembangan kognitif siswanya. Misalnya nih ya,
pada guru SD. Itu harus menggunakan media konkret, alat peraga, permainan edukatif, dan contoh yang nyata supaya ya tentunya anak-anaknya mengerti begitu ya. Lalu pada siswa SMP SMA biasanya guru itu dapat memberikan soal berbasis analisis, diskusi, abstrak, dan pemecahan masalah tingkat tinggi. Nah, masuk ke teori yang kedua yaitu psikososial menurut Erik Erikson. Nah, Erikson sendiri mengatakan bahwasanya perkembangan manusia itu menjadi 8 tahap, sangat berbeda ya dengan yang awal tadi, mulai dari bayi hingga dengan masa dewasa. Nah, setiap tahap ini memiliki krisis perkembangan yang harus diselesaikan agar apa? Agar individu berkembang secara sehat. Nah, untuk peserta didik sendiri, utamanya di sekolah dasar lah, mereka berada pada tahap rajin versus rendah diri, di mana anak perlu merasa berhasil dan diapresiasi agar mereka itu merasa percaya diri. Sedangkan siswa remaja berada pada tahap yang namanya identitas versus kebingungan peran begitulah ya, yaitu masa ketika mereka sedang mencari jati diri dan relevansinya dalam pembelajaran, yaitu guru harus menciptakan lingkungan belajar yang memberikan pengalaman berhasil, penghargaan, serta dukungan moral. Guru pun juga perlu memahami bahwa remaja itu membutuhkan ruang untuk mengeksplorasi minat dan identitas mereka. Sehingga apa? Sehingga pembelajaran itu harus memberikan kesempatan untuk mereka berpendapat, berdiskusi, bahkan untuk bereksperimen begitu. Nah, adapun tadi teori ketiga yaitu teori sosiokultural Vygotsky. Nah, Vygotsky sendiri mengatakan bahwasanya perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh yang namanya lingkungan sosial dan budaya. Nah, konsep utamanya adalah Zone of Proximal Development atau ZVD, yaitu kemampuan yang dapat dicapai siswa dengan bantuan orang yang lebih berpengalaman gitu, seperti guru atau teman sebayanya. Ia juga memperkenalkan yang namanya konsep scaffolding, yaitu bantuan bertahap yang diberikan guru kepada siswa sehingga mereka mampu mandiri. Dan relevansinya apa untuk pembelajaran? Guru itu harus berperan aktif, teman-teman. Contohnya itu memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai. Misalnya ya, ketika siswa belajar membaca, guru tentunya harus memberikan bantuan seperti mengeja bersama, lalu memberikan petunjuk dan mengurangi bantuan secara bertahap sampai anak mampu membaca sendiri. Nah, pembelajaran kelompok, tutor sebaya, dan diskusi kelas juga sangat dianjurkan oleh teori Vygotsky ini. Lalu yang keempat ada teori perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Beliau membagikan yaitu mengenai perkembangan moral menjadi 3 tingkatan, yaitu pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional, yang masing-masing itu terdiri dari 2 tahap, di mana pada usia sekolah sebagian besar peserta didik berada pada tingkat konvensional, di mana mereka mematuhi aturan karena ingin diterima begitu ya, dihargai dan menghindari hukuman. Nah, relevansinya apa dalam pembelajaran? Guru itu harus mengembangkan nilai moral melalui kegiatan diskusi khusus moral, membiasakan perilaku positif, dan memberikan contoh teladan serta menegakkan aturan secara konsisten. Nah, guru juga dapat mengajak siswanya untuk berpikir tentang konsekuensi suatu tindakan agar perkembangan moral mereka meningkat ke tahap yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk secara keseluruhan begitu ya, keempat teori perkembangan ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana seorang siswa berkembang secara kognitif, emosional, sosial, bahkan moral. Nah, guru yang memahami teori-teori ini tentunya akan lebih mampu mengelola pembelajaran secara efektif dan sesuai dengan perkembangan peserta didiknya begitu. Soal nomor 4, bagaimana cara mengidentifikasi perbedaan individu peserta didik berdasarkan gaya belajar, minat, dan kepribadian? Berikut contohnya. Pada soal nomor 4 ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi perbedaan individu peserta didik berdasarkan gaya belajar, minat, dan kepribadian beserta contoh penerapannya di sekolah. Pertama, kita akan masuk pada perbedaan berdasarkan gaya belajar.
Gaya belajar itu tentunya dapat diidentifikasi melalui observasi langsung, wawancara, ataupun penggunaan angket gaya belajar. Nah, terdapat 3 gaya belajar utama yang tentunya sudah dipelajari sebelumnya, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Di mana siswa visual biasanya lebih mudah memahami materi melalui gambar, diagram, grafik, pokoknya yang berhubungan dengan visual begitu. Nah, ciri-cirinya adalah siswa itu lebih fokus ketika melihat tayangan atau sebuah bacaan. Sedangkan siswa auditori lebih mudah memahami pelajaran dengan mendengarkan, seperti melalui penjelasan guru atau sebuah diskusi. Adapun siswa kinestetik ini lebih suka belajar sambil bergerak, di mana itu bisa mencakup mempraktikkan sesuatu atau melakukan percobaan. Contoh penerapannya nih ya, guru dapat memberikan variasi metode seperti penggunaan media visual pada siswa visual, memberikan penjelasan audio pada siswa auditori, serta kegiatan praktik untuk simulasi bagi siswa yang kinestetik. Nah, kedua, perbedaan berdasarkan minat. Nah, minat ini tentunya dapat diidentifikasi melalui tes minat ataupun percakapan dengan siswa, portofolio, observasi, dan lain sebagainya. Nah, minat ini biasanya tercermin dari kegiatan yang dilakukan siswa secara sukarela dan berulang. Misalnya nih ya, siswa yang selalu memilih kegiatan seni seperti menggambar atau membuat kerajinan itu menunjukkan minatnya tinggi dalam bidang seni. Nah, siswa yang senang melakukan aktivitas eksperimen sendiri memiliki minat pada sains, sedangkan siswa yang suka membaca dan menulis mungkin memiliki minat pada bidang literasi. Dengan mengetahui minat siswa, tentunya guru dapat memberikan tugas atau kegiatan yang sesuai dengan bidang yang mereka minati atau yang mereka sukai, sehingga pembelajaran ini dapat menjadi lebih efektif dan tentunya menyenangkan begitu. Lalu yang ketiga ada perbedaan berdasarkan kepribadian. Tentu ya, kepribadian ini dapat diidentifikasi melalui tes kepribadian, wawancara, pengamatan perilaku, serta analisis interaksi sosial siswa. Secara sederhananya, guru dapat membedakan siswa yang introvert atau juga extrovert begitu ya. Siswa introvert biasanya cenderung menyukai aktivitas yang bersifat individual gitu, lebih pendiam dan lebih nyaman untuk bekerja sendiri. Sedangkan beda lagi dengan siswa yang ekstrovert, ya biasanya lebih aktif, menyukai diskusi kelompok dan tentunya mudah bergaul begitu. Contoh penerapannya sendiri, itu guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran. Misalnya, siswa introvert ini kan diberi tugas individu untuk menggali pemahaman secara mendalam gitu. Sedangkan untuk siswa yang ekstrovert diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin diskusi atau kegiatan kelompok lainnya. Nah, secara keseluruhan sendiri, dengan memahami perbedaan gaya belajar ini, guru itu dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran sehingga setiap siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Soal nomor 5, jelaskan langkah-langkah menyusun program layanan bimbingan sederhana untuk menangani permasalahan belajar peserta didik. Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun program layanan bimbingan sederhana untuk menangani permasalahan belajar peserta didik. Di mana langkah pertama adalah identifikasi masalah tentunya. Pada tahap ini, guru BK itu sangat berperan penting. Beliau dapat mengumpulkan data untuk mengetahui kesulitan yang dialami oleh siswa-siswinya. Nah, data ini dapat diperoleh melalui observasi di sekolah, wawancara dengan siswa atau orang tua, angket kesulitan belajar, hasil nilai, ataupun laporan guru mata pelajaran begitu. Misalnya, ditemukan bahwa seorang siswa mengalami penurunan nilai karena kurang memahami cara belajar yang efektif. Nah, langkah kedua yaitu analisis kebutuhan. Nah, setelah data yang tadi disebutkan terkumpul, guru BK biasanya menganalisis kebutuhan siswa untuk menentukan jenis layanan apa yang tepat bagi siswa tersebut. Apakah siswa membutuhkan layanan informasi belajar kah?
konseling individu kah, atau bimbingan kelompok. Atau bisa pun workshop belajar efektif untuk beliau begitu. Analisis kebutuhan ini membantu guru BK agar program lebih terarah dan sesuai dengan yang namanya sasaran. Masuk ke langkah ketiga, yaitu perumusan tujuan. Tujuan program sendiri harus jelas, spesifik, dan tentunya dapat diukur. Misalnya, siswa itu mampu meningkatkan kemampuan mengatur waktu belajar, atau siswa mampu menerapkan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, tujuan ini yang jelas itu memudahkan proses evaluasi di akhir program begitu. Langkah keempat adalah penyusunan rencana kegiatan. Maksudnya yaitu rencana kegiatan ini mencakup seperti materi layanan, metode pembelajaran, serta strategi pembelajaran media yang digunakan. Misalnya, jika program berupa bimbingan kelompok tentang manajemen waktu, maka rencana kegiatan mencakup yang namanya diskusi, latihan, jadwal belajar, dan tugas praktik di rumah begitu. Langkah kelima yaitu pelaksanaan program. Nah, pada tahap ini tentunya guru BK itu dapat melaksanakan layanan sesuai dengan rencananya begitu. Di mana layanan ini dapat berupa seperti konseling individu, konseling kelompok, layanan informasi, pembelajaran klasik, webinar, atau workshop. Sebagai contoh, guru BK melaksanakan bimbingan kelompok untuk siswa yang mengalami masalah begitu. Contohnya itu seperti menunda tugas lah begitu ya. Nah, langkah keenam adalah evaluasi program. Evaluasi ini biasanya dilakukan untuk mengetahui apakah program belajar berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan atau tidak. Nah, evaluasi ini juga dapat dilakukan melalui refleksi siswa, observasi perubahan perilaku, peningkatan nilai, ataupun wawancara singkat. Jika tujuannya belum tercapai, maka perlu dilakukan yang namanya perbaikan. Adapun langkah ketujuh adalah tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini dilakukan jika siswa masih membutuhkan bantuan tambahan. Misalnya, siswa dengan kesulitan belajar berat diberikan konseling lanjutan atau diarahkan ke layanan profesional lainnya begitu. Nah, dengan melalui 7 langkah ini, layanan bimbingan dapat diberikan secara sistematis, terarah, dan insya Allah mampu membantu siswa mengatasi permasalahan belajar yang mereka hadapi. Demikianlah pemaparan saya mengenai 5 pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah kajian kebantenan. Nah, melalui pembahasan ini, saya telah mencoba menjelaskan berbagai aspek penting mengenai sejarah, budaya, kearifan lokal, hingga nilai-nilai yang terkandung dalam sastra lisan masyarakat Banten. Nah, dari pertanyaan pertama, dapat disimpulkan bahwa kajian kebantenan ini merupakan kajian yang menyeluruh, mencakup sejarah, budaya, kearifan lokal, serta kontribusinya dalam membentuk kekayaan budaya nasional. Kajian ini juga penting agar generasi muda seperti saya ini memahami akar budaya daerahnya begitu. Nah, pada pertanyaan kedua, kita juga dapat melihat bahwasanya perkembangan masyarakat Banten ini sejak masa kesultanan hingga era modern seperti sekarang menunjukkan perjalanan panjang yang penuh yang namanya dinamika. Kejayaan perdagangan, pengaruh Islam, perlawanan terhadap penjajahan, hingga perkembangan menjadi provinsi yang modern seperti ini memperlihatkan betapa kuatnya karakter masyarakat Banten begitu. Dari pertanyaan ketiga, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya unsur-unsur budaya Banten ini sangat beragam, mulai dari bahasa, seni, religi, hingga sistem sosial. Semua unsur ini membentuk yang namanya identitas budaya yang kaya dan berakar kuat pada tradisi Islam serta adat lokal begitu. Nah, untuk pertanyaan keempat, kita bisa melihat bahwasanya kearifan lokal masyarakat Banten ini terwujud dari nilai-nilai yang
religius, gotong royong, kesederhanaan, keteguhan dan keberanian yang mereka miliki begitu. Nah, nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman hidup, tetapi juga menjadi warisan moral bagi generasi mendatang begitu. Terakhir, dari pertanyaan kelima, saya dapat menyimpulkan bahwasanya sastra lisan seperti legenda dan folklore itu bukan hanya sekadar cerita yang diturunkan secara turun-temurun saja begitu ya, melainkan sarana pendidikan yang mengajarkan yang namanya moral, kejujuran, tanggung jawab dan kecintaan terhadap alam serta leluhurnya. Folklore sendiri menjadi media penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat Banten begitu teman-teman. Nah, melalui proses pembuatan video tes ini ya, saya dapat memperoleh banyak sekali manfaat teman-teman, terutama dalam memperdalam pemahaman saya mengenai kultur Banten secara komprehensif, dan tugas ini juga membuat saya mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyampaikan materi secara runtut, dan menghargai betapa pentingnya melestarikan warisan budaya daerah sebagai bagian dari identitas bangsa yang saya miliki begitu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Sri Purwantiningsih MPD. Terima kasih atas kesempatan serta bimbingannya selama perkuliahan. Apabila dalam penyampaian materi ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga ilmu dan pemahaman yang kita peroleh dapat membawa manfaat, menambah wawasan, serta memperkuat rasa cinta kita terhadap budaya dan kebudayaan Indonesia secara keseluruhan begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.